Nah, wirid itu tidak harus kemudian mencari guru, cari ijazah. Ya yang penting itu tadi, kata Syekh Ibnu Athaillah, usahakan melakukan pendekatan dengan cara melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, di banyak hadis dikatakan justru dengan ibadah sunnah itu banyak orang diangkat Allah jadi walinya. Kadang kita meremehkan sunnah saja kok, yang penting wajib jalan. Ya, wajib itu wong kewajiban. Ya biasa saja. Kata Allah itu kewajibanmu, tidak ada istimewanya. Jadi kalau kita istiqomah sholat wajib, kemudian puasa wajib, zakat, yang wajib-wajib itu biasa, memang tugas kita, tidak ada istimewanya. Justru yang sunnah-sunnah itu yang membuat Allah merasa didekati oleh kita. Dan itu nanti akan turun yang namanya warid, sebuah anugerah ketenangan dalam hati karena Allah menyayang kita. Jadi harus dibiasakan. Baca Al-Quran misalnya, yang panjang-panjang gak lancar, yang penting jadikan wiridan. Pakai hafalan yang pendek-pendek itu saja, yang penting istiqomah. Jadi orang-orang dulu itu begitu, kadang-kadang gak banyak wiridan. Habis sholat, setelah wiridan yang umum itu, ada wiritan-wiritan khusus yang harus kita lakukan. Misalnya ada ulama itu menganjurkan kalau habis sholat maghrib dan sholat subuh, minimal kalau bisa baca surat Al-Fatihah 7 kali, terus kemudian surat Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, ya, 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kenapa? Bukan, habis sholat maghrib dan sholat subuh, kemudian ditambah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim 7 kali. Itu salah satu hikmahnya, kata ulama-ulama dulu. Insya Allah sewaktu-waktu kalau kita dipanggil Allah itu dipastikan husnul khotimah. Jadi kalau yang untuk Jumat itu tidak pakai laqad ja'akum, ya. Dan paketnya kalau Jumat itu doanya ada doa khusus, ya. Misalnya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Kenapa ada tradisi itu? Karena memang ulama-ulama dulu itu ngajari supaya santrinya itu walaupun gak ikut tarekat macam-macam punya wirid yang istiqomah dilakukan. Sekarang itu jarang kiai ngasih ya wiritan-wiritan. Ada tapi hanya untuk popularitas, gak serius. Contohnya itu kita kan sering mendengar ada pengajian apa istilahnya, pengajian akbar yang datang sak lapangan, terus nanti diumumkan ada ijazah massal. Itu sekarang viral. Orang dulu tidak ada begitu itu. Kalau ngasih santrinya supaya istiqomah dipanggil, kamu tak kasih ya wiritan ini. Rasulullah dulu juga begitu. Sahabat kira-kira pantas dikasih wiritan apa itu diberitahu. Jadi dibilang kamu kalau bisa baca ini setiap waktunya ditentukan. Nah itu penting. Karena orang
Berusaha dekat dengan Allah itu bukan dengan cara melakukan kewajiban, tapi justru menambah kegiatan-kegiatan yang sunnah. Dan hadis Nabi juga mengatakan begitu tentang hadis yang bicara soal wali, misalnya man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, ya, siapa yang berani-berani melawan orang yang aku cintai, berarti dia akan berhadapan langsung dengan aku. Makanya terus dulu itu banyak orang takut dengan waliullah. Cuma sekarang itu wali itu kan diviralkan. Padahal kata Rasul, termasuk Syekh bin Atal bilang, kalau ada wali viral, ya, itu patut dicurigai. Wali itu semakin dekat dengan Allah, semakin ditutupi keistimewaan. Nah, sekarang diobral, perlu di video. Ya. Terus kadang-kadang aneh-aneh sekarang itu. Saya tuh kadang sering lihat YouTube ya. Terus sekarang banyak orang misalnya adu kesaktian, model di Gus Samsudin. Ya, ada Gus Samsudin, ada Gus macam-macam lah. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ya. Salah satunya kata Rasulullah, tanda akhir zaman itu nanti munculnya Dajjal. Dajjal itu maknanya kadzab, tukang bohong. Jadi tipu-tipu. Semakin akhir zaman nanti semakin banyak orang memperdaya orang lain dengan cara menunjukkan kehebatan-kehebatan. Itu bagian dari tanda-tanda munculnya Dajjal. Dan anehnya masyarakat itu percaya. Akhirnya terus ramune akeh, minta macam-macam. Terus nanti kesaktiannya itu ditunjukkan di masyarakat, diviralkan. Itu bahaya. Maka para aulia itu bilang, kalau ada orang dikasih kelebihan dan keistimewaan kemudian ditunjukkan orang lain, dipastikan dia bukan wali Allah. Waliullah itu kalau rahasia karomahnya diketahui orang, itu dia menyesal luar biasa dan berlindung kepada Allah. Ya Allah, kenapa hubungan pribadi saya dengan engkau buka ke publik? Jadi merasa wong ini urusannya saya dengan jenengan, ya Allah, kenapa kok ditunjukkan pada orang lain? Maka dulu banyak orang ketika karomahnya diketahui orang, itu harapannya lebih baik mati langsung ketemu dengan Allah, nggak usah hubungan dengan macam-macam, ya. Ya karena begitu itu. Jadi ini ngaji noto hati dan juga belajar pendekatan kepada Allah, ya. Ya kita berusaha, nggak usah ikut arus. Bahkan beliau katakan, wirid itu kenapa dianggap penting? Karena al-wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar. Wiritan itu kesempatannya, artinya akan terlipat, akan habis bersamaan dengan habisnya dunia ini. Maksudnya begini, wirid itu kesempatannya hanya ketika kita hidup di dunia ini. Kalau kita sudah tidak di dunia, sudah tidak ada istilah wirid. Bagi orang yang tidak pernah memanfaatkan dunia ini untuk wirid pendekatan kepada Allah, nanti kalau usianya habis ya sudah selesai. Nah, sedangkan al-waridu yujadu
fil akhirah. Sedangkan warid itu ya balasan Allah berupa kenikmatan-kenikmatan, baik ketenangan di dunia maupun di akhirat, itu terus berlanjut. Jadi artinya Syekh bin Athaillah bilang gini, kalau kamu kepingin mendapatkan kebahagiaan yang berlangsung terus-menerus sampai nanti di akhirat, usahakan ketika masih di dunia itu manfaatkan untuk mendekat kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya terserah sesuai dengan apa itu kesenangan kita. Karena orang ibadah itu tidak bisa dipaksakan. Ada orang yang senangnya itu membaca Al-Quran. Pokoknya kalau sudah ngadep kiblat, baca Al-Quran dalam posisi suci, terus kemudian baca kalimat-kalimat Allah, itu merasa tenang. Jadi dia merasa bahagianya itu membaca Al-Quran. Maka kalau sehari tidak baca Al-Quran sama sekali, itu rasanya kok ada yang hilang. Ada orang itu yang nggak suka baca Al-Quran, tapi senangannya wirid, doa-doa yang lain. Ya termasuk itu tadi, baca kalimat tauhid la ilaha illallah sampai 1000 kali, baca sholawat. Nah, orang kan beda-beda. Kalau kita melihat misalnya terutama di event-event penting, Ramadan misalnya, itu kita lihat banyak orang duduk ngadep kiblat di masjid, iktikaf. Itu tentu yang dibaca berbeda-beda. Ada yang wiridan, ya doa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ada yang memperbanyak sholat. Jadi kita tidak bisa niru orang lain. Ada yang nggak pernah baca Al-Quran, jarang-jarang. Puasa sunnah juga kata pek kuat. Tapi kalau qiyamul lail istiqomah. Dan itu menjadi rahasia masing-masing orang. Kita tidak bisa melihat misalnya delok wong gak tahu puasa sunnah. Jangan dikira dia tidak punya ritual khusus. Bisa saja tidak pernah kelihatan puasa, tapi mungkin dia baca kalimat-kalimat thayyibah. Atau mungkin kelihatannya tidak pernah punya wiridan, tapi malamnya istiqomah qiyamul lail. Nah, itu bagian dari cara kita untuk melakukan wirid. Dan kata Syekh bin Athaillah, kalau ada orang nggak peduli kepada wiridan, itu berarti orang bodoh. Sangat bodoh. Ya, jahul, sangat bodoh. Kemudian beliau katakan, wa aula ma yu'tana bihi. Satu hal yang paling utama harus jadi perhatian adalah ma la yukhlafu wujuduhu, sesuatu yang wujudnya itu tidak bisa tergantikan ketika sudah terlewatkan. Jadi kita itu sering kadang nganggap sesuatu nggak penting. Ya katakan kita ambil misalnya wiridan lah, terserah wujudnya apa. Itu kadang kita nganggap remeh karena sunnah. Nah, padahal kalau itu tidak pernah kita lakukan, kemudian nanti saatnya waktu kita habis, maka disitulah akan terasa penyesalan. Kenapa kok dulu tidak pernah saya lakukan?